Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eufemia Noningtonga dengan NIM 20095111143 dari kelas D. Saya akan menjelaskan tentang premedikasi dan anestesi. Ini merupakan mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner dengan dosen pengampu Dr. Hewan Igusti Ngurah-Sudisma, MSI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari premedikasi dan anestesi. Yang pertama, premedikasi merupakan pemberian obat sebelum induksi anestesi dengan tujuan untuk melancarkan induksi, rumatan atau durasi, dan bangun atau pemulihan anestesia. Premedikasi diberikan sebelum anestesi umum atau lokal pada hewan yang dapat mempengaruhi fase anestesi di antaranya induksi, durasi, dan pemulihan. Kemudian yang kedua ada anestesi. Anestesi umum adalah keadaan di mana hilangnya nyeri di seluruh tubuh dan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara yang dihasilkan melalui penekanan sistem saraf pusat karena adanya induksi secara farmakologi atau penekanan sensori pada saraf. Selanjutnya, adapun tujuan dari premedikasi. Yang pertama yaitu menimbulkan rasa nyaman. Yang kedua, memperlancar induksi anestesi. Kemudian yang ketiga, untuk relaksasi otot sehingga terjadinya imobilisasi. Kemudian yang keempat, untuk memberikan efek analgesi. Kemudian yang terakhir, yaitu mengurangi dosis obat anestesi. Adapun golongan dari premedikasi itu sendiri, yaitu antikolorgenik atau atropin, kemudian pelemas otot atau diazepam, kemudian ada agen disosiatif atau tiletamin, lalu ada narkotik atau morfin, dan yang terakhir ada tranquilizer atau silazin. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan lagi pengertian dari anestesi. Anestesi merupakan kondisi di mana hilangnya respon rasa nyeri atau analgesia, hilangnya ingatan atau amnesia, hilangnya respon terhadap rangsangan atau refleks, dan hilangnya gerak spontan atau immobility, serta hilangnya kesadaran atau unconsciousness. Kemudian, adapun tujuan dari anestesi itu sendiri, yaitu mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dengan meminimalkan kerusakan beberapa organ tubuh, terutama pada pasien dengan kondisi khusus seperti penderita penyakit komplikasi. Selain itu juga untuk membuat hewan tidak terlalu banyak bergerak. Tahapan anestesi sangat penting untuk diketahui, terutama dalam menentukan tahapan terbaik untuk melakukan pembedahan, memelihara tahapan tersebut sampai batas waktu tertentu, dan juga mencegah terjadinya kelebihan dosis anestetikum. Kemudian, dalam anestesi juga terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada tahapan pre-anestesi, di mana tahapan ini dilakukan segera sebelum dilakukan anestesi. Data pasien akan dikumpulkan, pasien dipuasakan, serta dilakukan pemberian pre-anestesikum. Kemudian, adapun tahapan yang kedua, yaitu tahapan induksi, yaitu proses di mana hewan akan melewati tahap sadar yang normal atau conscious menuju tahap tidak sadar atau inconscious. Agen induksi dapat diberikan secara injeksi ataupun inhalasi. Apabila agen induksi diberikan secara injeksi, maka akan diikuti dengan intubasi endotracheal tube untuk pemberian anestetikum inhalasi atau menggunakan mesin anestesi. Waktu minimum periode induksi biasanya 10 menit apabila diberikan secara intramuskular dan sekitar 20 menit apabila diberikan secara subkutam.
Tahap induksi ditandai dengan gerakan tidak terkoordinasi, gelisah, dan diikuti dengan relaksasi yang cepat, serta kehilangan kesadarannya. Idealnya, keadaan gelisah dan tidak tenang dihindarkan pada tahap induksi, karena menyebabkan terjadinya aritmia jantung. Preanestesi ini dapat diberikan secara bersamaan seperti pemberian asepromazin, atropin, dan ketamin dicampur dalam satu alat suntik dan diberikan secara intravena pada hewan anjing. Kemudian ada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pemeliharaan. Pada tahapan ini, hewan akan memasuki tahap pemeliharaan status teranestesi. Begitu memulai masuk tahap pemeliharaan, respirasi kembali bergerak menuju ventral. Pupil akan mengalami konstriksi dan respon pupil sangat ringan. Refleks sangat tertekan sehingga endotrakeal sangat mudah dimasukkan. Refleks palpebral mulai hilang dan kesadaran mulai hilang. Anestesi semakin dalam sehingga sangat nyata menekan sirkulasi dan respirasi. Selanjutnya ada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan pemulihan. Ketika tahapan pemeliharaan berakhir, hewan memasuki tahap yang terakhir, yaitu tahap pemulihan, yang menunjukkan konsentrasi anestetikum di dalam otak mulai menurun. Metode atau mekanisme bagaimana anestetikum dikeluarkan dari otak dan sistem sirkulasi adalah bervariasi tergantung pada anestetikum yang digunakan. Sebagian besar anestetikum injeksi dikeluarkan dari darah melalui hati dan dimetabolisme oleh enzim di hati, lalu akan dikeluarkan melalui sistem urinaria. Pada hewan kucing, ketamin tidak mengalami metabolisme dan dikeluarkan langsung tanpa perubahan melalui ginjal. Kadar anestetikum golongan tiobarbiturat di dalam otak dapat dengan cepat menurun karena dengan cepat disebarkan ke jaringan, terutama otot dan lemak, sehingga hewan akan sadar dan terbangun dengan cepat mendahului ekskresi anestetikum dari dalam tubuh hewan. Selanjutnya ada jenis obat anestesi umum. Yang pertama yaitu ketamin. Ketamin adalah anestesi umum non-barbiturat yang bekerja cepat dan termasuk dalam golongan fenilsiloheksilamin. Ketamin mempunyai efek analgesi yang kuat, akan tetapi memberikan efek hipnotik yang ringan. Ketamin merupakan zat analgesi dengan efek satu arah yang berarti efek analgesinya akan hilang bila obat itu telah didetoksasi atau diekskresi. Dengan demikian, pemakaian lama harus dihindarkan. Anestetik ini adalah suatu derivat dari penisilidin, suatu obat antipsikosa. Selanjutnya yang kedua ada silazin. Silazin merupakan senyawa sedatif golongan A2 adrenergik agonis yang bekerja dengan cara mengaktifkan sentral A2 atau adrenoreseptor. Silazin dapat menyebabkan penekanan sistem saraf pusat yang diawali dengan sedasi. Kemudian pada dosis yang lebih tinggi digunakan untuk hipnotis, sehingga akhirnya hewan menjadi tidak sadar dan teranestesi. Di dalam anestesi hewan, biasanya silazin paling sering digunakan dengan kombinasi ketamin, karena obat ini bekerja pada reseptor presinapsis dan prosinapsis dari sistem saraf pusat dan perifer sebagai agonis adrenergik.
Reseptor A2 adrenoreseptor agonis mengerahkan efek penghambatan pada fungsi sistem saraf pusat melalui pelepasan neurotransmitter dari sistem saraf simpatis. Kemudian selanjutnya ada atropin. Atropin merupakan salah satu jenis premedikasi yang memiliki afinitas kuat terhadap reseptor muskarinik serta terikat secara kompetitif sehingga mencegah asetilkolin terikat pada tempatnya pada reseptor muskarinik. Kerja obat ini secara umum berlangsung sekitar 4 jam, kecuali bila diteteskan ke dalam mata, maka kerjanya bahkan sampai berhari-hari. Kemudian selanjutnya ada zoletil. Zoletil merupakan preparat anestesika injeksi yang baru terdiri dari tiletamin sebagai tranquilizer mayor dan zolazepam sebagai relaksasi otot dengan perbandingan 1:1. Kemudian ada kombinasi ketamin silazin. Ini merupakan kombinasi yang paling baik bagi kedua agen ini untuk menghasilkan analgesia. Banyak hewan yang teranestesi secara baik dengan menggunakan kombinasi keduanya. Anestesi dengan kombinasi ketamin silazin memiliki efek yang lebih pendek jika dibandingkan dengan pemberian ketamin saja. Tetapi kombinasi ini menghasilkan relaksasi muskulus yang baik tanpa konvulsi. Emesis sering terjadi pasca pemberian ketamin silazin, tetapi hal ini dapat diatasi dengan pemberian atropin 15 menit sebelumnya. Kemudian yang terakhir, ada kombinasi antara ketamin dan zoletil. Ketamin sebagai anestesi disosiatif yang menyebabkan pasien mengalami analgesia somatik yang dalam, diikuti dengan ketidaksadaran yang ringan pada pasien. Namun demikian, pasien tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Adapun kelemahan dari anestetika ini yaitu menyebabkan terjadinya depresi pernapasan dan tidak memberikan pengaruh relaksasi pada muskulus sehingga sering dikombinasikan dengan obat yang mempunyai pengaruh terhadap relaksasi muskulus. Baik, selanjutnya adapun penggolongan dari anestesi itu sendiri. Yang pertama ada anestesi lokal. Di sini anestesi lokal dapat menghilangkan rasa sakit secara lokal. Dan yang kedua, ada anestesi regional. Dapat menghilangkan sakit pada regio tertentu. Kemudian yang terakhir, ada anestesi umum yang dapat merasakan kehilangan rasa sakit di seluruh tubuh. Baik, itulah penjelasan tentang materi premedikasi dan anestesi dari saya. Sekian dan terima kasih.